dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Marga Sembiring. Berikut adalah pembagian marga Sembiring yang ada pada masyarakat Karo dan secara umum terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, kelompok Siman Biang, yang artinya yang memakan anjing, terdiri dari Sembiring Kembaren. Asal-usul marga ini dari Kuala Anyer Batu, kemudian pindah ke Pangaruyung terus ke Bangko, di Jambi, dan selanjutnya ke Tungkuhun Alas. Nenek moyang mereka bernama Kenca Tampe Kuala berangkat bersama rakyatnya menaiki perahu dengan membawa pisau kerajaan bernama Pisau Bala Bari. Keturunannya kemudian mendirikan kampung Silalahi, Paropo, Tumba, dan Martongan yang menyebar ke liang melas seperti Kutambelin, Sampai Raya, Pola Tebu, Ujong Deleng, Negeri Jahe, Gunung Meria, Longlong, Tanjung Merahe, Rih Tengah, dan lain-lain. Marga ini juga tersebar luas di Kabupaten Langkat seperti Laudamak, Batu Erjongjong, Sapo Padang, Sijagat, dan lain-lain. Yang kedua, Sembiring Keloko. Menurut cerita, Sembiring Keloko masih satu keturunan dengan Sembiring Kembaren. Marga Sembiring Keloko tinggal di rumah Tualang, sebuah desa yang sudah ditinggalkan antara Pola Tebu dengan Sampai Raya. Marga ini sekarang terbanyak tinggal di Pergendangan, beberapa keluarga di Buah Raya dan Limang. Yang ketiga, Sembiring Sinulaki. Sejarah marga Sembiring Sinulaki dikatakan juga sama dengan sejarah Sembiring Kembaren, karena mereka masih dalam satu rumpun. Marga Sinulaki berasal dari Silalahi. Yang keempat, Sembiring Sinupayung. Marga ini menurut cerita bersaudara dengan Sembiring Kembaren. Mereka ini tinggal di Juma Raja dan Negeri. Kelompok yang kedua, Silan Man Biang, atau yang tidak memakan anjing, atau Sembiring Sigomba, terdiri dari yang pertama, Sembiring Brahmana. Menurut cerita lisan Karo, nenek moyang marga Brahmana ini adalah seorang keturunan India yang bernama Megit dan pertama kali tinggal di Talukaban. Anak-anak dari Megit adalah Mecu Brahmana yang keturunannya menyebar ke Ulan Julu, Namo Cekala, dan Kaban Jahe. Bulan Brahmana menjadi cikal bakal kesayan rumah Bulan Tando Kaban Jahe yang keturunannya kemudian pindah ke Guru Kinayan dan keturunannya menjadi Sembiring Guru Kinayan. Di desa Guru Kinayan ini, marga Brahmana memperoleh banyak kembali keturunan. Dari Guru Kinayan, sebagian keturunannya kemudian pindah ke Perbesi dan dari Perbesi kemudian pindah ke Limang. Yang kedua, Sembiring Guru Kinayan. Sembiring Guru Kinayan terjadi di Guru Kinayan, yakni ketika salah seorang keturunan dari Bulan Brahmana menemukan pokok bambu bertulis Buloh Kenayan Ersurat. Daun bambu ini bertuliskan aksara Karo yang berisi obat-obatan, teman. Di kampung itu menurut cerita dia mengajar ilmu silat atau mayan. Dan dari situlah asal kata Guru Kinayan atau Guru Ermayan. Keturunannya kemudian menjadi Sembiring Guru Kinayan. Yang ketiga, Sembiring Cholia. Marga Sembiring Cholia juga menurut sejarah berasal dari India, yakni kerajaan Chola di India. Mereka mendirikan kampung Kubu Cholia. Yang keempat, Sembiring Muham. Marga ini juga dikatakan sejarahnya berasal dari India. Dalam banyak praktek kehidupan sehari-hari, marga ini sembuyak dengan Sembiring Brahmana, Sembiring Guru Kinayan, Sembiring Cholia, dan Sembiring Pandia. Mereka inilah yang disebut Sembiring Lima bersaudara. Dan itulah asal kata nama kampung Limang. Menurut ahli sejarah Karo Tumai, Pogo Muham, nama Muham ini lahir ketika diadakan Pekewalu di Sebaraya.
karena perahunya selalu bergempet atau muhem. Yang kelima, sembiring pandia. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, bahwa merga sembiring pandia juga berasal dari kerajaan Pandia di India. Dewasa ini mereka umumnya tinggal di payung. Yang keenam, sembiring keling. Menurut cerita lisan Karo mengatakan bahwa sembiring keling telah menipu Raja Aceh dengan mempersembahkan seekor gajah putih. Untuk itu sembiring keling telah mencat seekor kerbau dengan tepung beras. Akan tetapi naas, hujan turun dan lunturlah tepung beras itu teman. Karenanya terpaksalah sembiring keling bersembunyi dan melarikan diri. Sembiring keling sekarang ada di Raja Berne dan Johar. Yang ketujuh, sembiring Depari. Sembiring Depari menurut cerita menyebar dari Seberaya, Perbesi, sampai ke Bekacan atau Langkat. Mereka ini masuk sembiring si Gombak. Di daerah Kabupaten Karo nama kecil atau gelar rurut, anak lelaki disebut Kecan, yang perempuan disebut Tajak. Sembiring Depari kemudian pecah menjadi sembiring Busok. Sembiring Busok ini terjadi baru 3 generasi yang lalu. Sembiring Busok terdapat di Lau Parimbon dan Bekacan. Yang kedelapan, sembiring Bunuaji. Marga ini terdapat di Kuta Tengah dan Beganding. Yang kesembilan, sembiring Milala. Sembiring Milala juga menurut sejarah berasal dari India. Mereka masuk ke Sumatera Utara melalui pantai timur dekat Teluk Haru. Di Kabupaten Karo penyebarannya dimulai dari beras tepu teman. Nenek moyang mereka bernama Pagit pindah ke Sarinembah. Mereka umumnya tinggal di kampung-kampung Sarinembah, Raja Berne, Kidupen, Munte, Naman, dan lain-lain. Pecahan dari merga ini adalah sembiring Pande Bayang. Yang ke-10, sembiring Pelawi. Menurut cerita, sembiring Pelawi diduga berasal dari India atau Palawa. Pusat kekuasaan merga Pelawi di wilayah Karo dahulu di Bekacan. Di Bekacan terdapat seorang raja, yaitu Sir Kilap Ngelahi. Menurut cerita, daerahnya sampai ke tepi laut di Berandan, seperti Titi Pelawi dan Lau Pelawi. Di masa penjajahan Belanda, daerah Bekacan ini masuk wilayah Pengulu Bale Nambiki. Nah teman, kampung-kampung merga sembiring Pelawi adalah Aji Jahe, Kandi Batal, Perbesi, Perbaji, Bekancan, dan lain-lain. Yang ke-11, sembiring Sinukapur. Sejarah merga ini belum diketahui secara pasti. Mereka tinggal di Pertumbukan, Sidikalang, dan Sariantonu. Yang ke-12, sembiring Tekang. Sembiring Tekang dianggap dekat bersaudara dengan sembiring Milala. Di Buah Raya, sembiring Tekang ini juga menyebut dirinya sembiring Milala. Kedekatan kedua merga ini juga terlihat dari nama rurun anak-anak mereka. Rurun untuk merga Milala adalah jemput atau laki-laki di Sarinembah, sukat atau laki-laki di beras tepu, dan tekang atau wanita. Sementara rurun sembiring Tekang adalah jambe atau laki-laki, dan gadong atau perempuan. Utapan tekennya adalah kawan. Merga ini tidak boleh kawin-mengawin dengan merga Sinulingga dengan alasan ada perjanjian, karena anak merga Tekang diangkat oleh anak merga Sinulingga. Nah teman, adanya perbedaan antara sembiring Siman Biang dan sembiring Silaman Biang merupakan kelanjutan kisah dari pelarian sembiring keling setelah menipu Raja Aceh, yaitu dengan mempersembahkan seekor gajah putih, padahal sesungguhnya adalah seekor kerbau yang dicat dengan tepung merah. Namun teman, pada saat mempersembahkannya, hujan turun, sehingga tepung beras yang melumuri kerbau tersebut luntur, sehingga ia harus melarikan diri. Dalam pelariannya, ia menemukan jalan buntu, dan satu-satunya jalan hanya menyeberangi sungai. Sembiring keling tersebut tidak dapat berenang, sehingga ia bersumpah siapapun yang dapat menolongnya akan diberi imbalan yang sesuai. Ternyata ada seekor anjing yang menolongnya, sehingga ia selamat sampai ke seberang dan dapat meloloskan diri dari kejaran pasukan Raja Aceh. Setelah diselamatkan oleh anjing itu teman, akhirnya ia bersumpah bahwa ia, saudara-saudaranya, dan keturunannya tidak akan memakan anjing sampai kapanpun. Akibat dari sumpahnya teman, akhirnya semua marga sembiring yang berasal dari India belakang beserta keturunannya ikut menanggung akibatnya sampai saat ini. Yaitu, apabila ada keturunan sembiring Simatangken Biang yang memakan anjing, maka akan mengalami gatal-gatal di tubuhnya.
Nah teman, itu tadi adalah sejarah Marga Sembiring. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.